Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7E mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Hai, nama saya Tri Rahma Hidayanti dengan NIM 2003102164. Hai, namaku Wahyu Agistasari, NIM 2003102177. Hai, aku Tasya Astra Pramasta dengan NIM 2003102185. Moments later. Kalian tahu nggak sih mengenai API yang diterangkan oleh Bu Win kemarin di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lain? Aku tahu sih, API adalah singkatan dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Ya, benar sekali. API kan merupakan suatu lembaga perbankan Indonesia yang dimiliki suatu pemerintah kan? Benar, saya setuju sih sama kalian karena API itu benar kata Tasya bahwasanya API adalah arsitektur perbankan Indonesia. Mereka itu diatur oleh bank sentral, kemudian di bawahnya ada bank-bank umum dan bank daerah dan bank-bank lainnya. Gitu ya. Terus menurut kalian nih, penting nggak sih dengan adanya API di perbankan Indonesia, terutama yang dimiliki oleh pemerintah? Kalau menurut aku sendiri sih penting banget ya, karena tanpa adanya API itu lembaga perbankan Indonesia itu tidak akan bisa terstruktur dengan baik gitu loh. Betul, karena di sini kan kita punya bank sentral, bank umum, dan bank daerah, bank lain juga. Di mana bank sentral itu bertugas untuk mengatur bank-bank di bawahnya, terus bank umum itu memiliki fungsi sendiri seperti peminjaman dan lain-lain. Ada bank daerah yang mengatur daerah dan bank-bank lain. Oh gitu ya, aku setuju sih dengan pendapat kalian. Gimana ya kalau perbankan Indonesia tuh tanpa adanya API gitu loh? Menurut aku ya, karena itu kan API itu tujuannya kan buat memproksikan bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah ya, kayak mereka diberikan keunggulan produk masing-masing ya, walaupun di luar itu mereka memiliki produk-produk yang hampir sama walaupun dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Itu sih kata Tasya bahwasanya kayak contohnya kita punya bank BTN yaitu Bank Tabungan Negara, tapi bank BTN itu lebih fokus kepada seperti perumahan, KPR dan seperti itu. Ada juga Bank Mandiri yang berfokus kepada usaha retail. Terus kemudian kita punya Bank BRI yang fokus pada ekonomi negara dan Bank BRI yang fokus pada ekonomi rakyat. Oh, berarti sudut pandang kalian tentang API itu harus ada gitu di lembaga perbankan Indonesia. Iya. Terus menurut kalian seberapa penting sih API? Menurut aku sih penting banget ya, karena tujuan dari API sendiri itu untuk menciptakan struktur yang domestik, yang lebih sehat, terus menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan, terus juga menciptakan perbankan yang kuat dan memiliki daya saing internasional sih. Kalau tambahan dari aku ya, itu tuh mewujudkan infrastruktur yang lebih lengkap lagi, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan ekonomi Indonesia di bidang keuangan dan perbankan. Gitu sih kalau menurut aku. Oh, jadi API itu penting banget ya di Indonesia, utamanya dalam perkembangan ekonomi di bidang keuangan. Oh iya, by the way, kan sekarang ini kan teknologi era digital kan semakin pesat ya meningkatnya. Aku jadi mikir deh, API itu ada pengaruhnya nggak sih atau ada hubungannya nggak sih sama teknologi era digital yang saat ini berkembang pesat? Ya jelas berpengaruh dong dalam kemajuan teknologi. Kan di era persaingan perbankan saat ini kan API lebih mengembangkan strukturnya menuju era digital seperti saat ini. Utamanya dalam bentuk open banking ya. Nah, open banking sendiri itu lebih kepada kerjasama dari API atau bank-bank lain dengan teknologi, di mana kita sekarang jarang banget pakai cash, kita lebih mementingkan pembayaran menggunakan teknologi. Oh gitu ya, open banking ya. Jadi sebenarnya open banking itu lebih merujuk kemana sih? Lebih ke kerjasama antara bank umum dengan beberapa perusahaan fintech saat ini. Begini ya, contohnya seperti BRI. BRI kan ada BRI API kan. Nah, BRI API itu ada bekerja sama dengan 222 perusahaan yang melingkupi dari fintech, terus instansi pemerintah, marketplace, dan juga universitas.
gimana ya? Kalian punya enggak sih pengalaman pembayaran menggunakan fintech atau teknologi secara digital? Jadi open banking itu lebih kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kita seperti OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, gitu-gitu kan. Kalau ngomong-ngomong soal pengalaman sih, kan saat ini kan anak muda zaman sekarang kan seringnya kan cashless ya, jadi kemana-mana itu kita nggak bawa uang cash. Kalau aku sendiri sih, jadi aku kalau kemana-mana sih lebih suka bayar lewat QR sih daripada menggunakan uang cash. Kalau kamu gimana, Gista? Aku juga pernah sih pembayaran lewat ShopeePay, itu tuh lebih mudah gitu loh, dengan biaya admin yang kecil tuh. Jadi kita itu sebagai generasi muda sekarang lebih senang ya pakai digital sebagai pembayaran daripada pembayaran langsung, di mana pembayaran digital itu lebih simpel. Iya bener sih. Bener banget. Kalau menurut kalian tuh kendala menggunakan API bersifat vintage itu apa sih? Kalau kendala ya, aku tuh dulu pernah ya top up OVO lewat m-bankingnya BRI. Itu tuh saldo aku di BRI itu berkurang ya, tapi nggak masuk ke OVO aku, jadi aku langsung email ke OVO-nya dong. Dan untungnya sih uangnya balik ya ke BRI aku. Gitu Wah, sih. kasian juga ya Tasa ya, dalam pengalamannya cukup tidak baik ya. Tapi buat aku sendiri sebagai generasi sekarang yang menggunakan m-banking juga, selama aku menggunakan m-banking, saya tuh nggak pernah kayak ada kendala apapun gitu loh. Jadi selama pembayaran mungkin seperti yang dikatakan bisa melalui ShopeePay atau pakai OVO, Dana, selama ini masih lancar-lancar aja sih. Oh, jadi dengan kemudahan teknologi saat ini tuh masih ada kendala yang kita alami gitu. Ya namanya juga sistem teknologi era digital ya, semakin banyak kemudahan. Pasti ada selalu ada ancaman di dalamnya. Wah, seru juga pembahasan kita hari ini tentang API. Iya juga sih, nggak kerasa ya udah sore. Kayaknya kita harus berhenti dulu deh pembahasan ini. Kita lanjut next time waktu perkuliahan Buin aja. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.